Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kemudian para jemaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, jabatannya, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di awal pertemuan kita ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita beragam macam nikmat yang tidak terhingga. Kalaupun kita nak menghitungnya, kata Allah Ta'ala, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat karunia Allah yang beragam macam itu, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya. InsyaAllah dengan nikmat karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan semua yang diinginkan oleh Allah dalam hidup ini. Maka ketika kita sudah bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam hidup ini, menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah, isti'malu ni'matillah bima yardah, mempergunakan nikmat Allah pada sesuatu yang diridhoinya. Itulah hakikat daripada makna syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saat ini kita berada di bulan Maulidir Rasul, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fa bi dzalika falyafrahu, kalian bergembira-rialah. Kalian senangkan hati kalian dengan rahmat nikmat Allah Ta'ala itu. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus engkau Muhammad adalah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini kecuali nikmat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Kecuali nikmat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Maka wujud daripada kegembiraan kita, maka kita memperingatinya. Itulah salah satu di antara dalil kenapa orang memperingati Maulid Nabi, untuk menunjukkan kegembiraan. Karena itu perintah Allah, fabidzalika falyafrahu. Karena nikmat Allah Ta'ala itu kalian bergembiralah. Bergembira dengan hadirnya nikmat yang besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam satu kitabnya berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Ada 3 tempat di mana iblis menjerit menangis pilu. Salah satu di antaranya adalah hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Menjerit dia, menangis.
Meraung-raung iblis. Apa hakikat yang bisa kita ambil daripada i'tibar ini, kata Ibnu Katsir? Seluruh makhluk bergembira dia dengan kehadiran Nabi SAW, dengan Maulidir Rasul Nabi Muhammad SAW lahir. Yang tidak bergembira, artinya yang sedih, yang menangis, hanyalah iblis. Kalau ada hari ini orang sedih, orang ribut, orang mempermasalahkan tentang Maulid Nabi, tengoklah di mana posisi dia. Iblis cuma yang menangis. Iblis cuma yang pilu hatinya, yang sedih dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang pasti dalam hidup ini adalah kematian. Itu sudah jelas. Karena ayatnya sudah kita sama-sama. Kalau kita ada orang meninggal dunia, kita baca terus ayat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Maaf cakap sampai kepada malaikat pun nanti mati. Jadi malaikat yang mencabut nyawa kita itu, dia akan merasakan juga mati ini, malaikat maut ini. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa nanti yang terakhir itu dia nanti yang mati. Yang tidak akan mati-mati siapa Pak? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang tidak mati-mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa hayyun la yamut. Allah Taala hidup, dia tidak akan pernah mati. Hidupnya tidak berawal dan adanya tidak berakhir. Itulah dia. Jadi tidak berawal dia. Jadi kalau ada yang berawal, berarti ada yang sebelumnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Taala zat yang maha awal. Ya, awalnya adanya dia tidak berawal. Dia yang pertama yang tidak bermula. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita ini semua pasti akan mati, maka kita mesti belajar, mempelajari dan juga mengetahui bagaimana sebenarnya mati yang baik itu. Selama ini kita hanya berpikir bagaimana bisa hidup enak. Kan itu Pak. Makan enak, tidur lasuh. Apa lagi? Kalau pakai dua. Ya, makan banyak lah. Bertambah-tambah. Itu yang kita pikirkan selama ini. Pakaiannya, pakaian yang bagus. Itu yang kita pikirkan. Ibu-ibu perhiasannya, kalau bisa perhiasannya itu banyak. Sebesar roda kalau bisa digantungkan di leher nih. Sebesar roda sepeda. Kalau bisa lagi ditimbun-timbun, itu namanya memikirkan hidup yang enak. Tapi hari ini lupa orang bagaimana memikirkan tentang mati yang enak. Inilah kajian kita subuh ini, Kitab Busrul Gaib bi Liqa'il Habib. Kita sudah sampaikan beberapa perkara hal ihwal tentang kematian yang dulu sudah pernah kita jelaskan dalam beberapa kali pertemuan. Pertemuan kali ini tentang satu bab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Sayuti, atau yang lebih kita kenal dengan nama Al-Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala, yang diberi gelar dengan Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis bersama dengan sanad dan matannya.
Beliau menukilkan satu bab di dalam kitab Busrul Kalimnya ini. Nama babnya adalah Dzikru mulaqatil arwahi lil mayyit idza kharajat ruhuhu wa ijtima'uhum bihi wa su'aluhum anhu. Bab tentang menjelaskan akan bertemunya arwah-arwah orang yang sudah mati nanti di alam kubur. Jadi istilah dalam bahasa kitanya reuni, reuni dia bertemu, ya. Idza kharajat ruhuhu wa ijtima'uhum, apabila ruhnya keluar daripada badannya, jasadnya nanti, wa ijtima'uhum, mereka akan berkumpul, wa su'aluhum anhu, dan mereka akan saling tanya menanya. Yang baru datang, ruh yang baru datang ini nanti akan dikerumuni oleh ruh yang sudah lama meninggal dunia. Mereka akan saling bertanya, bagaimana pula, bagaimana ibu itu, bagaimana itu. Tentu yang ditanyanya adalah orang yang dia kenal semasa di dunia. Nah, jadi jangan ibu-ibu merasa galau, jangan ibu-ibu merasa khawatir, jangan pula ibu-ibu merasa sedih. Kalau memang benar kita seorang muslim, mukmin, maka bergembiralah bahwa kita nanti suatu ketika ada reuni. Kita tidak sendirian di situ. Kita ada teman, kita ada tempat curhat, ya. Begitulah Imam As-Sayuti menyebutkan dalam kitabnya ini berdasarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau disebutkan Al-Ansari berarti dia orang Ansar. Orang Ansar itu orang tempatan, ya, orang tempatan ahli Madinah. Kalau disebutkan nanti Muhajirin berarti orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Di dalam Al-Quran, mana yang lebih duluan disebutkan Muhajirin atau Ansar? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Disebutkan Muhajirin dulu, baru Ansar. Memang mulia orang tempatan itu, Pak. Menerima tamu itu mulia. Tapi di dalam Al-Quran, Allah lebih dulukan orang Muhajirin daripada orang Ansar dalam penyebutan. Kenapa? Karena orang Muhajirin ini perjuangannya luar biasa, Pak. Dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan kesukaan hatinya, lalu dia berhijrah. Yang menerima itu biasalah menerima, kan. Tapi itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi Muhammad bersabda, inna nafsal mu'min, sesungguhnya jiwa orang-orang mukmin atau nyawa orang-orang mukmin, idza qubidat, apabila diwafatkan, apabila dia dikeluarkan dari jasadnya, artinya dia meninggal dunia, talaqaha ahlur rahmah min ibadillahi ta'ala, dia akan berjumpa dengan ahlur rahmah. Dia akan berjumpa dengan orang-orang yang mendapatkan rahmat juga nanti, ruh yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kama yalqawna al-bashiru min ahli dunya, seperti bertemunya orang yang memberi kabar gembira waktu di dunia. Jadi ada orang datang memberikan kabar. Begitu juga lah nanti di alam kubur, orang yang baru datang ini akan bertemu dengan orang yang sudah lama meninggal, tapi dengan syarat ahlur rahmah. Ruh itu dirahmati oleh Allah Ta'ala, bukan ruh yang dicampakkan di tempat yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulun, mereka berkata, unzuru sahibakum yastarihu fa innahu kana fi karbin syadid.
lihatlah saudaramu ini, tunggulah saudaramu ini, ya. Yastarihu fa innahu kana fi karbin syadid, biarkan dia istirahat dulu. Fa innahu kana fi karbin syadid, karena dia baru saja menjalani perkara yang sangat dahsyat sekali, yaitu kematian. Biarkan dia istirahat dulu, kata ruh-ruh yang ada. Kata ruh yang sudah lama meninggal dunia, biarkan kawan kita ini istirahat dulu. Fa innahu kana fi karbin syadid, karena dia saja baru mendapatkan persoalan yang sangat berat dalam hidupnya, yaitu ketika nyawanya dicabut dari jasadnya. Itu disebutkan dengan istilah karbun syadid. Karbun syadid ini perkara yang luar biasa, sakit, dahsyatnya, payahnya. Dia baru saja mendapatkan ujian yang besar, perjuangan. Kata ruh ini, biarkan dia istirahat dulu. Setelah orang ini istirahat, roh yang baru saja datang ini istirahat. Thumma yas'alunahu ma fa'ala fulan wa fulana tazawwajat. Kemudian mereka bertanya kepada yang baru saja meninggal ini, ma fa'ala fulan, apa yang dibuat oleh si fulan waktu di dunia? Anak aku yang meninggal itu apa yang dibuat? Wa fulana tazawwajat, istriku sudah menikah kan? Jadi ditanya nanti kalau bapak duluan meninggal dunia, ada kawannya yang meninggal menyusul setelah dia, ibu masih hidup, ditanya itu. Istri saya sudah meninggal, sudah menikah lagi. Kalau dia menikah dengan orang baik-baik, senang dia. Kalau menikah dengan orang yang dia kenal selama ini, mungkin penjahat, ya, ahli maksiat, maka dia sedih. Oh, istri bapak itu nikah dengan si anu, tukang minum. Sedih dia, Pak. Sedih dia. Jadi kalaupun ditinggalkan oleh suami nanti, atau ditinggalkan oleh istri, menikahlah dengan orang yang lebih baik daripada suami yang pertama. Menikahlah dengan istri yang lebih baik daripada istri yang sudah meninggal dunia. Jadi perkara itu pernah ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu dengan istri dan suami mana kami nanti akan bersama-sama di surga? Nabi menjawab, dengan istri atau suami yang paling soleh. Jadi akan ditanya semua, Pak. Ditanya anaknya, bagaimana anak kami yang kami tinggalkan itu, yang 3 orang kemarin, bagaimana sekarang? Oh, anak bapak begini dan begitu. Anak bapak itu sekarang menjadi ahli masjid. Anak bapak itu menjadi ustaz besar. Anak bapak itu menjadi penghafal Al-Quran. Oh, senang, bergembira-gembira hatinya. Berbunga-bunga hatinya, Pak Bu. Ketika disampaikan, orang-orang yang dia kenal selama ini merupakan ahli rahmah, orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yarfa'u, dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah kita ceritakan. Abu Hurairah ini punya kemuliaan. Ketika dia mau meninggal dunia, maka Abu Hurairah ini orang yang paling miskin, tapi Allah Ta'ala senang dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sengaja diberi gelar oleh Nabi dengan Abu Hurairah. Nama sebenarnya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Itu nama sebetulnya, Pak. Nama bapak mungkin Husain, tapi panggilannya Ajo. Kan gitu. Karena ada yang panggilannya itu. Jadi Abu Hurairah ini panggilan, Pak. Abu Hurairah ini panggilan. Panggil. Apa namanya nama panggilannya? Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing.
Kenapa Nabi memberi gelar Abu Hurairah ni, Abdurrahman ibn Sakhar ini, dengan nama Abu Hurairah bapak kucing? Karena kemana-mana Abu Hurairah suka membawa kucing di dalam kantongnya. Tentu kucing itu bukan kucing yang besar, Pak. Kalau kucing yang besar masukkan ke dalam ini koyak kantong, yang dibawanya itu kucing kecil. Jadi anak kucing itu sudah ada di dalam kantongnya. Nah, itulah senangnya Abu Hurairah dengan kucing. Jadi sunnah menyayangi kucing, mencintai kucing, Pak Bu. Jadi kalau ada kucing, peliharalah di rumah. Macam-macam bentuk kucing sekarang. Ada kucing Angora, ada kucing Persia, ya. Peliharalah di rumah. Tapi pelihara, kasih makan dia. Jangan pelihara tapi makannya tak dikasih. Nanti dituntutnya kita di akhirat. Aku dipelihara tapi tak diberi makan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi juga senang dengan kucing. Itulah sahabat Nabi Abu Hurairah. Innal mu'min idza nazala bihi al-maut wa yu'ayinu ma yu'ayinu yawaddu law kharajat ruhuhu wallahu yuhibbu liqa'ah. Seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nazala bihi al-maut, apabila dia kedatangan malaikat maut, artinya kematian datang kepadanya, wa yu'ayinu ma yu'ayinu, lalu ditampakkan kepadanya apa yang mesti ditampakkan kepadanya. Jadi ketika mau meninggal dunia itu ditampakkan, Pak, di depan mata kita. Apa yang selama ini kita buat, apa yang selama ini kita biasakan. Kalau kebiasaan baik yang kita lakukan selama masa hidup, dia akan ditampakkan kebajikan itu di depan mata kita ketika kita mau meninggal dunia. Ini dasarnya dari yang ada hadis Nabi SAW dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Jadi ditampakkan itu. Kalau orang biasa main apa tuh, Pak? Gaplek domino. Main domino, tiap hari tiap malam dia main domino. Nanti kata Nabi SAW, orang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Jangan-jangan ketika dia mau meninggal dunia, maka dia pun menekuk domino. Hati-hati, Pak. Yang suka ngopi, yang suka ngopi di mana? Di banyak itu di tempat-tempat ngopi itu apa namanya? Kafe. Kafe ya. Pokoknya tiap malam dia aja yang ada. Jumpa juga kita di situ, dia juga lagi duduk di situ dia. Ada orang atau tidak ada orang, ada juga dia di situ. Bahkan dia adalah tahun pertama yang membuka kafe. Belum buka kafe itu dia dah nunggu situ. Nanti kalau kebiasaan itu terus menerus dibuat, jangan-jangan ketika mau meninggal dia pun ingin dihantar ke kafe. Bayangkan tuh. Hati-hati. Tapi itu jelas bahwa Nabi menyebutkan apabila seorang mukmin meninggal dunia, dan semua kita yang akan meninggal dunia ini akan ditampakkan kepadanya apa yang mesti ditampakkan kepadanya. Kalau baik itu akan ditampakkan yang baik, kalau dia buruk akan ditampakkan yang buruk. Yawaddu law kharajat ruhuhu, orang mukmin yang ditampakkan tadi kenikmatan di depan matanya ketika dia mau meninggal, apa yang terjadi? Yawaddu law kharajat ruhuhu, dia ingin cepat-cepat ruhnya keluar. Wallahu yuhibbu liqa'ah, sementara Allah Ta'ala senang berjumpa dengan ruhnya. Dia ingin cepat keluar, Allah pun ingin ruh itu cepat keluar, karena Allah sudah rindu untuk berjumpa dengannya. Sebagaimana cerita yang pernah kita ceritakan tentang Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, yang diceritakan dalam hadis bahwa kalau setan lewat di tempat satu jalan dengan Umar, maka setan akan mencari jalan lain supaya tidak bertemu dengan Umar. Begitulah hebatnya Umar Ibn Khattab. Di dalam kitab Tauhid Syarah Kifayatul Awam disebutkan bahwa
Umar ibn Khattab pernah menasihati yang namanya malaikat munkar nakir di dalam kubur. Kalau awak berjumpa dengan malaikat munkar nakir, takut atau tak? Mungkin takut. Umar bin Khattab dia tak takut berjumpa dengan malaikat munkar nakir. Disebutkan itu di dalam riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib minta kepada Allah, ya Allah berikan aku bisa melihat perkara gaib ketika Umar nanti berada di alam kubur. Kenapa Ali bin Abi Thalib ingin menengok kondisi Umar berada di alam kubur ketika ditanya malaikat munkar nakir? Karena semasa hidup tidak ada yang mampu melawan Umar. Semua orang dimarahi Umar. Artinya kalau berhadapan dengan Umar tidak akan pernah kalah. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana nanti ketika Umar berhadapan dengan malaikat munkar nakir? Apakah Umar takut dengan malaikat munkar nakir itu? Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib, Allah kabulkan doanya, dia bisa melihat apa yang terjadi dengan Umar ketika berada di alam kubur, ditanya oleh malaikat munkar nakir. Datanglah malaikat munkar nakir itu. Datang malaikat munkar nakir itu, Pak, menanya Umar ibn Khattab. Fulan, kata malaikat munkar nakir, siapa Tuhan? Kan itu yang ditanya. Yang ditanya tentang perkara tauhid, siapa Tuhanmu? Maka Umar bin Khattab tidak menjawab. Apa kata Umar? Apa yang ku tanya tu? Kalau bahasa kita ya gitulah. Nak tahu tuang dendau kan gitu. Tidak ada bahasa kasarnya gitu. Kamu tidak tahu saya. Hai malaikat munkar nakir, saya ini, kata Umar ibn Khattab, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kau tanyakan itu, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu yang setiap hari, setiap malam aku hidup dan sampai mati seperti ini untuk dialah. Akhirnya lembut lagi malaikat munkar nakir itu, Pak. Diceritakan dalam riwayat sejak itulah malaikat munkar nakir kalau bertanya ke orang-orang baik, dia akan lemah lembut. Jadi banyak-banyak kita berterima kasih kepada Umar bin Khattab. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan bahwa Umar bin Khattab ini waktu dia meninggal dunia, perutnya terburai, khususnya itu koyak, ditikam. Lalu ketika dia minum susu, maka yang keluar pun susu dari bawah. Tidak ada menampung lagi, keluar susu. Saking dahsyatnya yang diterima oleh Umar. Dalam kondisi yang seperti itu, dia bilang kepada anaknya Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar, wahai ananda, sampaikan salamku kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beritahu bahwa ayah ingin bermakam dengan sahabat ayah, kekasih ayah Rasulullah dan Umayyah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayah minta izin. Sebenarnya berat dalam hati Ummul Mukminin Aisyah untuk mengizinkannya, karena dia sejak awal ingin bermakam dengan ayah dan suaminya. Rasulullah itu suaminya, Abu Bakar itu ayahnya. Kan makam Rasulullah kan dekat dengan makam Umar dengan makam Abu Bakar. Rencananya di samping ini dia mau bermakam. Rupanya Umar sudah berpesan, bilang kepada Ummul Mukminin, kalau bisa Umar ingin bermakam dengan dua sahabatnya ini. Akhirnya Ummul Mukminin mengizinkan. Ketika masuk itulah terdengar suara Pak Bu dari makam Rasulullah yang berbunyi, adkhilil habib ilal habib fa innal habiba ilal habib mustaqim. Keluar suara itu dari makam Rasulullah menyambut jenazahnya Umar ibn Khattab. Apa artinya? Adkhilil habiba ilal habib, masukkanlah kekasih kepada kekasih. Fa innal habiba ilal habib mustaqim. Sesungguhnya kekasih yang sudah menanti ini sangat rindu kepada kekasihnya yang baru saja datang ini. Rasulullah sudah rindu kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah kalau orang baik dirindukan juga oleh orang yang
orang-orang yang baik. Ruh orang beriman ini dia ingin cepat keluar daripada jasadnya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ingin berjumpa dan rindu untuk bertemu dengan ruh orang beriman. Wa innal mu'minin tas'adu ruhuhu ila sama. Ruhnya orang beriman nanti akan terbang, akan naik ke langit. Fata'tihi arwahul mu'minin, maka dia akan mendatangi arwah orang-orang yang beriman. Fatastakhbirunahu an mu'arafihim min ahli dunia, maka dia diminta kabar, artinya dia diminta untuk menceritakan tentang perkara orang yang dikenal oleh orang-orang arwah-arwah yang sudah lalu. Tolong ceritakan kepada kami lah tentang si anu yang sudah yang kami tinggalkan kemarin. Oh, si anu itu sudah meninggal. Sudah meninggal, tapi kok tak jumpa dengan kita? Kalau tak jumpa dengan kawan-kawannya yang kenal, kawan-kawannya itu mendapatkan nikmat di alam kubur tu, nak jumpa mereka, berarti tempatnya udah lain tu Pak. Hati-hati, minta doa kepada kawan kita yang baik-baik nanti supaya kita bisa dipertemukan. Kalau tak bertemu berarti dia cari jalan lain. Jalan itu cuma dua Pak. Kalau tidak yang baik berarti yang jahat. Kalau tidak dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan azab. Itulah yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ruhnya orang-orang yang baru saja meninggal dunia ini dikerumuni oleh ruh-ruh yang sudah lama, dan mereka ingin bertanya tentang orang-orang yang dikenalnya semasa hidup dulu. Hadis yang ketiga, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang ibunda Aisyah menceritakan, tidak ada orang yang lebih dahsyat mengikuti Nabi Mini bin Umar dibandingkan dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar kalau menengok Nabi duduk, tengok bagaimana Ibnu Umar duduk. Mau nengok Nabi tersenyum, tengok Ibnu Umar tersenyum. Mau nengok bagaimana Rasulullah makan, maka Ibnu Umar ditengok bagaimana cara Ibnu Umar makan. Kata ibunda Aisyah, tidak ada orang yang lebih dahsyat mengikuti jejak kehidupan Nabi sampai perkara yang kecil dari Nabi pun akan diikuti dibandingkan dengan Abdullah ibn Umar. Itulah dia yang meriwayatkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhayil mu'minain la yaltaqiyani masirata yawm." Sesungguhnya dua ruh orang yang beriman akan saling bertemu nanti masirata yaum, walaupun dipisahkan oleh jarak kuburnya. Masirata yaum, sehari perjalanan. Kira-kira dalam sehari perjalanan itu jalan kaki kita berapa kilo Pak? Berjalan kita hanya dengan jalan kaki, kira-kira ada tak 60 kilo kita berjalan? Dari sini ke Bangkinang 24 jam sehari semalam kita berjalan, tak berhenti-berhenti. Kira-kira sampai tak? Kira-kira begitulah, 60 kilo ya. Kita dalam jarak 60 kilo itu dia akan saling mengenal dan bisa berjumpa Pak. Walaupun Bapak meninggal dunia umpamanya di Bangkinang, saya meninggal dunia di Pekanbaru, yang di Pekanbaru bisa berjumpa dengan yang meninggal di Bangkinang. Wa ma ra'a ahaduhuma sahibuhu qattun, walaupun salah satu di antara sahabat ini tidak melihatnya. Artinya mereka tak dekat-dekat. Nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau Pak. Ya, jangan risau. Nanti akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang orang-orang yang kita kenal selama dia menjadi ahlur rahmah. Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat, An Ibnu Labibah, dari Ibnu Labibah, dia berkata, Lamma mata Bishr bin Barra ibni Ma'rur
ketika Bishr ibn al-Barra meninggal dunia, wajadat alaihi ummuhu wajdan syadida, ibunya terpukul, begitu dahsyatnya dia terpukul Pak. Anak satu-satunya yang dia cintai namanya Bishr ibn al-Barra. Meninggal dunialah anaknya ini, terpukul ibu ini. Faqalat, lalu dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la yazalul haliku yahliku min Bani Salamah. Ya Rasulullah, sudah silih berganti orang Bani Salamah ini meninggal dunia. Meninggal satu, nanti meninggal lagi satu, berganti lagi, meninggal lagi yang satu. Dah banyak Bani Salamah ni yang meninggal dunia. Fahal tata'araful mauta wa ursil ila Bishr salam. Apakah mereka saling mengenal wahai Rasulullah? Yang meninggal dunia itu saling mengenalkah mereka nanti? Kalau mereka saling mengenal, ya Rasulullah, aku ingin kirim salam kepada anakku yang sudah meninggal dunia, ya Rasulullah, yang aku tergoncang sampai hari ini, yang aku terpukul betul dengan meninggalnya Bishr itu. Kalau mereka saling mengenal, ya Rasul, antara satu dengan yang satu ini, aku ingin kirim salam lewat orang yang meninggal ini, ya Rasul, kepada Bishr anakku itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Wahai ibunda, jangan susah hati, jangan galau, jangan terlalu sedih. Salam yang engkau sampaikan untuk Bishr lewat orang yang meninggal dunia yang dia kenal akan disampaikan oleh orang yang meninggal itu kepada anakmu yang sudah ada di alam kubur. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah Ta'ala. Innahum la yata'arafuna kama yata'arafu at-tayr fi ru'usi syajar. Mereka akan saling mengenal, kata Rasulullah, di alam kubur mereka seperti burung-burung saling kenal mengenal di atas puncak pohon. Di atas puncak pohon itu kan macam-macam tuh burung-burung, entah dari mana-mana Pak ya. Kalau Bapak malam-malam pergi lewat di depan kantor gubernur, itu kantor gubernur tuh kan ada pohon tuh, itu banyak tak burungnya di situ Pak Bu, banyak tuh. Kalau anda percaya, tengoklah malam-malam ada tuh, itu suara burung aja tuh, burung di atas pohon-pohon itu. Mereka entah dari mana-mana Pak, entah dari Bangkina, entah dari Kuwo, tak tahu tuh, entah dari mana-mana saja, entah dari seberang lautan sana, tapi mereka saling kenal mengenal di puncak pohon itu. Apa tandanya mereka saling kenal mengenal? Ya, mereka berbunyi-bunyi antara satu dengan lain kan? Itu tandanya dia saling kenal mengenal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, mereka saling kenal mengenal nanti. Kalau semasa hidupnya mereka kenal. Wa kana la yahliku halikum min Bani Salamah illa ja'athu ummu Bishr. Tidak ada satu orang pun yang meninggal daripada Bani Salamah kecuali didatangi oleh ibunya Bishr tadi. Nampak dia akan ada tanda-tanda meninggal Pak. Kan kita-kita ini ada nampak tanda-tanda akan meninggal dunia. Kalau sudah sakitnya lama, itu akan ada tanda-tanda tuh, tanda-tanda meninggal dunia. Maka datanglah ibunya Bishr ini kepada orang yang sakit yang sudah lama ini, yang nampaknya sudah tak lama lagi. Apa kata beliau? Ya fulan alaikassalam. Wahai fulan alaikassalam, semoga engkau diselamatkan oleh Allah. Fayaqulu alaik. Dijawab oleh orang yang sakit itu, yang akan meninggal dunia itu, engkau pun mendapatkan keselamatan dari Allah. Kata ibu ini tadi, Iqri ala Bishr salam. Wahai fulan, nanti kalau meninggal dunia, sampaikan salam kepada anakku namanya Bishr ya. Sampaikan salam dari ibu ke anak yang sudah meninggal kemarin. Sampaikan salamku kepadanya. Artinya apa? Salam ibu kepada orang yang meninggal dunia, mungkin kawan-kawan almarhum,
Mungkin kawan-kawan kawan-kawan daripada yang baru saja meninggal, kita rindu dengannya, kita pun ingin berkabar dengannya. Kirimkan salam lewat orang meninggal dunia itu sebelum dia meninggal dunia, ini maksudnya Bu. Beri salam kepada dia. Kalau nanti meninggal dunia, tolong kasih salam. Sampaikan salamku kepadanya, kepada suamiku, kepada anakku yang sudah meninggal, kepada keluarga. Bisikkan dekat telinganya itu. Nanti disampaikan salam itu. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Idza mata al-mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbilul ghaib." Apabila seseorang meninggal dunia, dia akan berhadapan dengan anaknya. Anaknya akan menemuinya. Kama yastaqbilul ghaib, sebagaimana ada orang yang datang jauh-jauh akan ditemui oleh penyambut tamu. Jadi kalau kita datang dari jauh, tentu ada yang menyambutnya. Kalau kita datang ke rumah orang lain, maka kita akan disambut oleh orang tersebut. Begitu juga lah dengan kita yang meninggal dunia. Mungkin anak kita duluan yang meninggal dunia, suami kita yang meninggal dunia lebih duluan, maka kita yang meninggal belakangan ini akan disambut oleh mereka. Mereka gembira Pak. Berarti kalau bisa jumpa antara anak dengan ayah, antara istri dengan suami, berjumpanya di tempat rahmat, berarti kedua-duanya dirahmati oleh Allah. Tapi apabila istri mungkin berada di tempat rahmat, dia dapat kabar suaminya sudah meninggal dunia, tapi tak jumpa-jumpa, berarti sudah lain jalannya. Tidak satu jalan lagi itu Pak, sudah lain tempatnya. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kawan-kawan kita, keluarga kita yang selama ini hidup bersama-sama dengan kita, yang mungkin berjamaah dengan kita, yang suka duka bersama dengan kita, nanti ketika meninggal dunia kita akan dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, wa an Sabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala qala, dari Sabit Bunani rahmatullah alaihi, dia berkata, Sabit Bunani ini seorang tabi'in besar. Ada sahabat, ada nabi, ada sahabat. Setelah sahabat itu ada generasi namanya tabi'in. Setelah tabi'in itu ada namanya tabi'ut tabi'in. Maka Sabit Bunani ini seorang tabi'in besar, ulama besar. Dia berkata, "Balaghana, sudah sampai berita hadis kepada kami," katanya. Tak mungkin dia berdusta, karena dia ulama besar. "Innal mayyita idza mata," apabila seseorang meninggal dunia, "ihtawashathu ahluhu wa aqaribuhu alladhina taqaddamuna minal mauta." Apabila seseorang meninggal dunia, dia akan dikelilingi oleh keluarganya dan karib kerabatnya yang sudah mendahuluinya meninggal dunia. Jadi dikelilingi Pak, kayak orang baru datang daripada perjalanan. Orang merantau sudah lama, lalu dia pulang kampung Pak. Oh, itu kan datang tuh orang semua. Datang tetangga sebelah, ya datang keluarga kita. Pokoknya datang mereka rumah, bahkan sampai bertamu itu larut malam. Bayangin tuh, orang rumah ini, orang yang baru datang ini sudah capek sebenarnya perjalanan, tapi karena tamu itu datang sudah larut malam, dia pun terima juga. Kenapa? Karena baru saja berjumpa, sudah lama dia ini merantau, dia pulang kampung, sekali-kali berjumpa, biarlah ngantuk-ngantuklah. Kan itu. Begitu juga lah dengan orang yang meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, nanti dia akan dikelilingi oleh ahli keluarganya dan karib kerabatnya yang sudah lama meninggal dunia. Lalu apa yang mereka buat? Walahum afrahu bihi, mereka gembira dengan kehadiran keluarganya yang baru saja meninggal dunia ini. Gembira mereka Pak. Disitulah masanya mereka reuni. Mungkin di dunia dulu tak sempat reuni, mungkin di dunia dulu tak sempat kumpul-kumpul, maka ketika sudah berada di alam kubur itu mereka kumpul-kumpul, reuni.
Mereka saling tanya-menanya. Wa huwa afrahu bihim minal musafir idza qadima ila ahlihi. Yang baru saja meninggal dunia ini pun gembira. Orang yang menyambutnya gembira, orang yang baru datang ini pun gembira. Sebagaimana gembiranya para musafir idza qadima ila ahli, apabila dia sampai ke keluarganya. Kalau ada orang perjalanan jauh, Pak, contohnya orang baru saja pulang naik haji. Orang baru saja pulang naik haji itu kan berapa lama? 40 hari kan? 40 hari lamanya. Lama tu Pak. Ditelepon-telepon, bisa ditelepon tapi wajah tak nampak. Tapi kalau sekarang sudah bisa. Sudah ada video call. Ya. Yang dulu-dulu orang naik haji dulu. Sampai berapa bulan naik hajinya itu bukan pakai pesawat. Naik haji pakai kapal laut. Itu sampai 4 bulan. Sampai 4 bulan, 5 bulan dalam perjalanan. Bukan main rindunya. Sampailah orang yang baru saja musafir dari naik haji ini ke rumahnya, ke kampungnya. Bagaimana perasaan orang yang menyambutnya, Pak? Itu ada tangis, ya. Ada tangis, ada gembira dan sebagainya. Pokoknya bercampur antara haru dan gembira menyambut orang yang baru saja datang daripada perjalanan yang jauh dan lama ini. Begitulah nanti orang yang meninggal dunia akan disambut oleh orang yang sudah lama meninggal dunia dari ahli keluarganya. Mereka bergembira, dan orang yang baru saja meninggal dunia itu pun gembira karena mereka disambut oleh orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kajian yang akan datang kita akan masuk pada bab zikru ma'rifatil mayyit liman yusiluhu wa yujahizuhu. Bab yang menceritakan tentang mayit itu atau orang yang meninggal dunia itu, dia akan tahu siapa yang memandikannya dan siapa yang menyiapkan jenazahnya. Jadi dia tahu tuh, Pak, siapa orangnya. Kalau kita geram dengan dia, dia pun tahu juga kita geram dengan dia. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk senantiasa berlunak lembut dengan mayit, dengan jenazah. Jangan kasar-kasar. Berikan yang terbaik kepadanya. Kalau perlu seluruh kebajikan yang diceritakan di depan dia pun senang. Itulah nanti kajian kita pada pertemuan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Itu saja kajian kita. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu dipersilakan agak 1 atau 2 pertanyaan. Ada Pak Bu? Pas? Kalau sudah pas, kita tutup dengan tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.